Masuk ke acara yang kedua. Acara yang kedua hari ini adalah acara mengenai kesehatan yang akan diberikan oleh Pak Dr. Lim Hock Kan. Nah, sebelum Pak Lim Hock Kan menyampaikan presentasinya, Pak Lim Hock Kan adalah salah satu ikut menjadi pelopor pendiri Persahabatan Senior Indonesia. Jadi kalau anggota PSI yang ada sekarang belum tahu sejarahnya, PSI ini didirikan pada bulan Maret tahun 1990. Jadi PSI ini umurnya sudah 20 tahun. Salah satu pelopornya adalah Pak Lim Hock Kan. Pak Lim Hock Kan, dia ini lahirnya di Banjarmasin. Kata Pak Lim Hock Kan, saya ini orang Dayak. Orang Dayak dia nggak pakai baju, Pak. Pak Lim Hock Kan dia sekolah di sini, kemudian pernah menjadi asisten research mengenai parasitologi di Fakultas Kedokteran UI, kemudian juga menjadi asosiat research parasitologi di UCSF, kemudian juga Pak Lim Hock Kan pernah menjadi chief dari Veterans Home of California di Johnville. Nah, selain itu tentu Pak Lim Hock Kan selalu juga datang ke PSI, kita kenal kepada beliau. Saya sebelum kenal sama Pak Lim Hock Kan, saya lebih kenal dulu kepada almarhum istrinya Pak Lim Hock Kan, Sis Grace. Sekarang kita persilakan kepada Lim Hock Kan untuk menyampaikan dia punya presentasi mengenai apa Pak? Penyakit cacing, mengenai cacing. Ini mengenai cacing. Sekarang pada Pak Hock Kan, kita silakan. Silakan Pak. Putar aja. Kita putar aja jadi Memudin bisa ngadep. Terima kasih Pak Rawi. Jadi nggak ngantuk. Ibu-ibu, bapak-bapak, selamat siang. Selamat siang. Minggu yang lalu Pak Rawi telepon saya minta untuk berbicara sebentar di sini mengenai soal kesehatan. Sebetulnya saya sudah lama meninggalkan bidang ini, sudah pensiun lebih dari 12 tahun. Tapi ada satu penyakit yang saya mudah-mudahan masih ingat sedikit, yaitu tentang satu penyakit cacing yang aneh. Nanti kalau kita lihat riwayat hidupnya cacing ini memang menarik. Mungkin bisa kita contoh untuk cara hidup rukun berumah tangga. Ini dan cacing ini kalau menurut Lembaga Kesehatan Dunia, World Health Organization, itu ada kira-kira 200 juta orang yang dihinggapi penyakit ini. Dan daerah yang at risk, daerah yang bisa dapat infeksi ini, ada kira-kira 700 juta manusia. Ini penyakit tersebar di 74 negara dan di Indonesia juga ada. Di Indonesia untunglah hanya di suatu daerah yang terpencil di Sulawesi Tengah, di sekitar Danau Lindu. Tapi di Mesir, di Tiongkok, di Jepang, di Brasil terutama, ini penyakit besar sekali.
tiap tahunnya menurut WHO ada kira-kira 200.000 orang yang meninggal. Itu hanya di daerah Afrika. Tapi ini penyakit ya tidak akut, bukannya seperti malaria kita bisa sakit keras bisa meninggal. Ini penyakit memerlukan waktu 10-15 tahun sehingga efeknya terasa. Yang anehnya itu riwayat hidup cacingnya ini. Cacingnya ini panjangnya kira-kira 1-2 cm, lebarnya kira-kira 1-2 mm, warnanya putih, jadi seperti seutas benang putih. Tinggalnya di dalam pembuluh darah, terutama di sekitar hati, tapi juga masuk di dalam vena-vena di sekitar usus besar, di sekitar kandung kencing. Dan nah ini cacing, ada cacing betina, ada cacing jantan. Mereka selalu pacaran. Jadi sering berkembang biaknya cepat dong. Iya, betul. Dan yang jantan itu sedikit lebih besar badannya dari yang betina. Dan di tengah badannya itu ada satu lekukan. Di dalam lekukan itu yang betina tinggal. Maka dan mereka selalu berdua-duaan. Ya jadi mungkin itu cara kerukunan rumah tangga. Yang betina itu mengeluarkan telur setiap hari. Kadang-kadang telurnya hanya 10-20, tapi ada jenis schistosoma, ini nama cacingnya. Jenis yang mengeluarkan ribuan telur satu harinya. Dan telur ini dibawa oleh darah tersebar ke seluruh badan, terutama lalu mampetnya di daerah hati, paru-paru, di sekitar usus besar, di sekitar kandung kencing, dan itu telur-telur membuat reaksi sehingga ada peradangan, ada luka, dan kadang-kadang lalu dia keluar yang di daerah usus, pokoknya keluar dengan tinja. Jadi buang air besar kita ada darahnya. Yang di daerah kandung kencing, maka air kencing kita ada darahnya. Lalu ini telurnya ini di dalam air, taruh di dalam air, itu dia menetas larvanya dalam 1-2 hari itu bisa berenang di air mencari siput air. Nah inilah siput air ini yang jadi penyebar penyakit ini. Seperti juga untuk malaria itu nyamuk yang menjadi penyebarnya. Untuk penyakit schistosoma ini siput air, di dalam siput air itu larva dari cacing ini berkembang biak jadi besar, membelah terus, kemudian dalam kira-kira beberapa minggu lalu tumbuh larva stadium berikutnya. Dan ini larva jadi lebih banyak, yang masuk mungkin 1 larvanya, lalu sudah beberapa minggu jadi kadang-kadang beratus-ratus larva stadium berikutnya. Itu berenang juga di dalam air, lalu mencari mangsa berikutnya. Itu biasanya yaitu manusia atau kadang-kadang kera atau kerbau, hewan lainnya.